Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ikan sepat, ikan gabus, ikan lele di tengah-tengah burung kelapa. Lebih cepat, lebih bagus, maka mereka bertele-tele karena mati ngantuk-ngantuk. Inilah lamang-lamang doa. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wa mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain walhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad. Wa qala ta'ala a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabillahi sadid. Shadaqallahul azim. Yang kami hormati Bapak Kepala Desa, pengurus masjid dan jajarannya, bapak-bapak, ibu-ibu, para orang tua kami, yang saya doakan selalu semoga kita semua dalam karunia rahmat Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pada sore hari ini kita sama-sama hadir di Masjid Nurul Iman ini dalam keadaan sehat walafiat. Mudah-mudahan hadirnya kita di sini, gerak langkah, ayunan kaki kita hadirnya di masjid ini akan menambah keimanan kita dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Selawat dan salam semoga Allah senantiasa melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada baginda Rasul Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sang memberi syafaat. Jangan kita senantiasa lupa banyak ibadah yang kita laksanakan tapi kita tidak pernah berselawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena berselawatlah sering sampaikan, berselawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu adalah kunci pembuka kita diijabahnya doa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka sering-seringlah berselawat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu hadirin sekalian, di awal ini aku ajak kamu berdoa kudai, doa yang diajarkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sebuah doa pengharapan yang luar biasa dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari bulan Sya'ban, kemudian dari bulan Rajab, bulan Sya'ban dan bulan Ramadan. Tu apa doa Ustaz? Aku ajak kamu berdoa, aku ajak nyanyi-nyanyi. Amat itu dibaca baik, biasanya tidak hafal. Ini nak di lagu-lagu kau ini mang Pak Kades. Nanti di lagu-lagu kau kadangan dihafal. Jadi Allahumma barik lana fi Rajab wa Sa'bana wa balighna Ramadana. Apa artinya itu? Artinya ya Allah, berikan keberkahan kami di bulan Rajab, di bulan Sya'ban, dan sampaikan kami pada bulan Ramadan. Ya, sama-sama. Ikuti. 1, 2, 3. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'bana wa balighna Ramadana. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'bana wa balighna Ramadana. Sekali lagi sama-sama. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'bana wa balighna Ramadana. Itu adalah doa yang dipanjatkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu hadirin sekalian rahimakumullah, senangnya aku sore ini bahagia walaupun kata Yunda Wiwi tadi jauh ke tempo saja itu tetap. Bukan hujan balau di dek sampai ke sana.
Hanya hujan-hujan ku terak kala. Ngapa aku senang? Karena di sini aku lah merasa dusunku dewe. Ngina bibi-bibi ane lapal kala aku walaupun belum apal nama. Lapal kala aku alhamdulillah sehat. Sehat, Bu? Sehat. Nganengnya nanya kamu tuh. Kalau nganggo-nganggo lo ini tekan tuh kamu tuh. Tenang bae, tuh di belakang tuh masih kesampai kayak gitu kala. Jadi aku saat ini Bu lah rencana nak ngajak cewek anakku ke sini kan. Ngari anakku, kata wewe aja maka kenal lah berencana nih nanti itu kan. Hanya memang itulah kuasa Allah Subhanahu wa taala sampai saat ini belum pula karena lapasat baji yang membahas kita tadi yuk. Kaku aja ke sini sama-sama kita di sini. Cuman karena dikatakan halangan itu, dikatakan rezeki lah pula. Jadi minta maaf bukan benar tidak kenal kajem rumah. Tapi dia nitip salam sini, salam ngai ibu-ibu, ngai mamang-mamangan di sana, gitu kan. Nanti insyaallah lumayan kena pergi waktunya panjang, kita diberikan panjang umur oleh Allah, insyaallah kita dapat berkumpul dalam suasana di majelisnya, yaitu menggapai ridha Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu hadirin sekalian rahimakumullah, aku ceramah dikit bae. Karena ini jam 2:30 lewat 5. Karena ini acara sedekah ruah. Sedekah ruah ini askadi dinyampainya nama kita di yasinan. Kita yasinan kalau kita tawasulka kande jematua kita leluhur kita ya betumut taruhlah ngai kita gagalnya. Nah kita doakan muslimin muslimat keluarga terdekat kita setelah kita udah yasinan kalau karena mana tahlilan kita tidak sempat. Karena mengkurang diri yasinan tuh Pak Kades asal itu nih nanti kabar tamu sedekah ruah. Cuman kalau dia sedekah ruah dia pula kemuncang kita terus kan. Sedekah ruah ini kita ambil makna yang luar biasa baca surat Yasin ya. Kita isi dikit baik sekitar 20 menit. Bapak Ibu hadirin sekalian rahimakumullah, pada hari ini kita berada di tengah-tengah bulan Sa'ban ya. Apa yang telah disebutkan oleh Rasulullah dalam doanya tadi ada sebuah pengharapan dan nikmat luar biasa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena di bulan-bulan Ramadan yang akan kita datangi ini belum tentu kita ngijau, makanya ada doa itu. Belum tentu kita namanya. Dan terbukti mungkin di badan kita duduk di sini tahun belakang, badak kita duduk di samping sini tahun belakang, atau ibu-ibu tarawih tahun belakang di sana, mungkin adalah dia duduk lagi di sini, telah diambil oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kata Rasulullah berdoalah tadi supaya kita disampaikan pada bulan Ramadan. Karena bulan Ramadan itu bulan yang penuh berkah, bulan yang penuh rahmat, kemudian maghfirah, ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Bulan haram, artinya bulan haram itu bulan istimewa yang luar biasa. Allah bukakan semuanya keistimewaan hanya khusus untuk jemaah beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau kita nemukan bulan Ramadan itu, kalau jemaah beriman itu luar biasa anjama. Maka disebutkan oleh para ulama, disebutkan oleh para ulama, andai katanya pacak seluruh 12 bulan ini dijadikan bulan Ramadan, dia galak. Jadikan itu tuh harus bulan Ramadan gala. Artinya apa? Di saking banyak luar biasa padilah dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu apa yang kita ambil di sana tuh, dia lain adalah nilai-nilai takwa. Nah, termasuk pada hari ini ya, kita ngadakan penutupan pengajian. Ya. Arti penutupan pengajian ini jangan sampai pengajianlah ditutup. Pengajian yang telah kita laksanakan selama ini tadi, berapa bulan ini tadi dikit dek berpegulehan. Dikit dek berpegulehan. Satu nutup pengajian ini kalau tambah lesuwe kalau dalam ibadah, apalagi di dalam bulan Ramadan. Nah, maka cirinya kalau jemaah ngaji dia mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala itu dulu aku sampaikan ada 8. Itu apa di antara salah satunya adalah orang yang diberi hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala itu diberikan rasa mudah, diberikan rasa gampang oleh Allah untuk melaksanakan ibadah
baik itu ibadah yang berbentuk hablum minallah maupun ibadah yang berbentuk hablum minannas. Termasuk buktinya pada hari ini kita telah mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Kita mempunyai niat tidak berat kita nak melaksanakan ibadah. Sembahyang kita tidak berat, tidak berkeluh kesah. Termasuk kita akan melaksanakan bulan Ramadan. Bu, kalau jemaah tidak mendapatkan hidayah itu, dia akan menghadapi bulan Ramadan ini berkeluh kesah. Ndak kapuas lagi kalapa gitu nah. Kalau jemaah tidak mendapatkan dia merasakan keberatan. Mamana putihkan kawe gitu nah. Lah kamu sem pula sawal lo mana tini. Nek permakan lo mana lah tini nek pembukaan. Jelas rupo ini galu nemon kan. Banyaklah berupo daripada kamu laksanakan itu. Itu kalau jemaah tidak mendapatkan hidayah. Tapi kalau orang yang mendapatkan hidayah dari Allah untuk melaksanakan ibadah itu, nak buntu, nak kaya, nak ada, nak tidak, dia tetap konsisten melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala dan dia ada rasa mudah. Ada rasa mudah untuk melaksanakan itu. Nah, ngapa? Karena dia belajar ngaji. Karena dia mendapatkan ilmu, tope ilmunya gembira. Man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghafira lahu ma taqaddama min zambi. Barang siapa yang berpuasa, melaksanakan puasa karena mengharap redha Allah Subhanahu wa taala, akan diampuni segala dosanya. Jadi gembira. Udah itu ada pula disebutkan dalam hadis, siapa yang gembira menghadapi bulan Ramadan itu, Pak Kades, maka diharamkan dia masuk api neraka. Diharamkan. Nah, makanya bulan puasa ini adalah ajang kita untuk memberikan contoh yang terbaik buat anak-anak kita. Hanya jangan pula kita contohkan nyela lolok jema badak kami itu nih. Jema badak kami itu nih, bukan jema sini. Ba katanya kan, dia nyebutkan lagi anak, nak kaba puasa lah nak, kaba puasa pol, ama kaba pol kakunjuk kereta, kakunjuk hadiah, kaba katanya kan, pokok puasa lah kaba katanya, enggak megat bulannya. Tu apa kata anak? Karena diberikan contohnya anak di dilo. Ba katanya, aku memang ka puasa, aku nih katanya kan, aku kagembiranian katanya kakamunjo katanya hadiah. Sebagai penyemangat. Hanya mak mana Pak kukinai katanya. Kamu katanya kan subuh rubuh, maghrib rubuh. Sampai jam-jam sekian rubuh pula. Sehingga katanya kamu tidak pula mampu melaksanakan ibadah tersebut kepada Allah Subhanahu wa taala. Oi katanya nak, aku amli puasa lilapal tu tahan aku katanya. Aku ngudo tu dia tahan. Nah, seragi saja lapangan ngudot, amalan ngudot, cengki makan bulu itu, jalan tidak. Nah itu, jadi jangan sampai kita nak ngajong anak, hanya kita tidak megikannya. Banyak tidak itu, banyak tidak. Nah jadi jangan sampai itu. Nah jadi doa dari Rasulullah SAW itu pengharapan yang luar biasa agar kita pacak sampai ke bulan Ramadan dengan mensyukuri nikmat yaitu di bulan Sa'ban ini. Kalau mana cara mensyukurinya? Maka orang tua terdahulu memberikan kepada kita pengajaran nyilala mun basa kita dusun sedekah ruah. Kan enggak dia? Kan enggak? Muncong gas mulut ini. 5 menit lagi ya. Sedekah ruah ini Bu boleh karena judulnya sedekah. Sedekah, arti sedekah itu memberikan sesuatu kepada orang lain. Bukan pula dimaknai sedekah ruah tuh lulok nineng kita dulu. Nyelabe ingkong, teruang ingkong. Ayam siko dibelah, dibersihkan, dikunyit-kunyiti, betelok, apa gitu kak? Bebubur, betul apa gitu tuh? Ayo kita sedekah ruah kuda, kalau nineng nak balik katanya kan? Udah itu, peka dikit katanya dipucuk 2 gitu. Kalau kaya gulai mudah bangai. Alang kalau mak itu, nineng pacak ngayau gulai.
Ajong nana ngenggulai. Ya. Kalau nining kita balik gala katanya kita ro tuh. Ya. Itu memang begitulah dahulu karena kepercayaan itu masih ditunggangi dengan animisme. Ya. Jadi jemaah-jemaah tua dulu masih ditunggangi kayak aneh, tapi mereka ujungnya dapat pada acara kebenaran. Kebenaran tadi termasuk pada mengajarkan kita pada yang lebih sempurna, yaitu melaksanakan sedekah ruwa. Nah, sedekah ruwa ini, Bu Bapak hadirin sekalian, kalau kita nak ngambil tuntunan isan di hadis Nabi dia. Baca Yasin isan hadis Nabi itu dia baca Yasin. Ama jema mate katanya kan 7 hari 40 hari bacakah surat Yasin dia. Dia itu. Termasuk Al-Qur'an. Al-Qur'an ini dia di zaman Nabi. Ndek di buku kalau ini, ndek di buku-buku katu dia. Tidak ada perintah Rasulullah ndak merintahkan buku Al-Qur'an itu dia. Tapi kebijaksanaan ini akan membawakan keberkahan kita di hadapan Allah. Pada zaman Khalifah Abu Bakar Siddiq radhiyallahu an, ini kalau kamu misalnya jemaah bertanya-tanya kan, ngapa katanya sedekah ruwa? Dia dalil. Omong kabeh Al-Qur'an tu dia pula. Dia dianjurkan dibukukan oleh Rasulullah. Dia zaman Rasulullah. Masih di sini galau pada di utak galau. Orang hafiz Quran itu. Nah, pada zaman Sayyidina Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu, khalifah yang pertama, atas rujukan Umar bin Khattab, katanya, khalifah, membahasa kita. Taruhlah kades, ya kan, mimpin. Ama kita di buku ke Al-Quran ini habis. Sedangkan jemaah yang hafiz Quran itu, dia berdiagi, mainailah rata-rata mulai mati. Mana membahas kita katanya kita buku kabayat ini. Kata Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu, tidak ada perintah dari Rasulullah nek buku Al-Qur'an ini menjadi satu itu. Tidak ada perintah. Nah, atas kebijakan bersama diambil yang baiknya, maka di buku kala Al-Qur'an disetujui. Sehingga ada kala saya membaca, ada yang ditulis di kulit-kulit, ada yang ditulis di pelepah kurma, dikumpul jadi satu, dipek jemaah yang hafiz Quran, disusun sehingga ditulislah Al-Quran. Itu kalau nak belagat. Kadang-kadang jemaah Pak Kades banyak nak belagat kadang-kadang. Bid'ah galau. Sedekah bid'ah, yasinan bid'ah, segalanya bid'ah galau kan? Tanpa dasar ngaji. Nah, Al-Quran tadi dia perintah 6.666 ayat, 114 surat tuh dia perintah di buku kajian sikol itu. Artinya apa? Ngapa aku nyampaikan itu? Artinya termasuk sedekah ruwa ini dia perintah dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tetapi disebutkan di dalam Al-Quran, disebutkan di hadis baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man qara Yasin. Siapa yang membaca surat Yasin itu kan? Siapa yang membaca surat Yasin, apalagi kalau kita yasinan pada malam Jumat, malam yang terbaik. Pada malam Jumat itu maka Allah akan turunkan keberkahan. Artinya Allah lah nurunkan keberkahan kepada kita. Kita tinggal nyambut lagi kita tuh. Lah tetap di sini tetap turunkannya tuh. Itu apa yang kita sebut pembacaan surat Yasin dan Abdul Zikri Fa'lam annahu la ilaha illallah. Abdul Zikir dengan mengucapkan kalimat la ilaha illallah Muhammad tiada Tuhan selain. Itu adalah kalimat yang paling tinggi, yang satu kali orang yang umur misalnya hampir 100 tahun kurang sehari, misalnya hebat puluh ya, 100 tahun kurang sehari, dia mengucapkan kalimat la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, dijamin masuk surga, hapus segala-galanya itu. Maka kita mengucapkan kalimat la ilaha illallah itu beratus kali, minimal 56 kali, 66 kali, dan seterusnya. Kalau nak kita kaji secara nunian, kalau 100 jema berarti satu kali sebut berarti 100 kali itu. 100.
Makanya tahlilan itu Bapak Ibu hadirin sekalian boleh kita bijaksanakan. Misalnya ya, misalnya acara itu panjang, kadang ada tausiah, ada pula sambutan ladu kadang kita nyamlah panjang lah segala tu ya. Nah, keteng, tak alang kepanjang pula acara ni kata kan. Nyari deh, banyak deh itu. Kalau tahlilan tu amalah banyak jadilah 33 kali jadilah amalah banyak acara. Cuman aman acara itu tunggal di banyak sambutan, di kan ngapa 100 kali lantak kabligat itu. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Hanya aman acara banyak gila 33 kali jadilah atau 60 kali. Karena ngapa? 60 kali kalau kali 200 sekali berangkat itu. Sekali berangkat itu kajiannya. 60 kali itu sekali berangkat jemenya 200 kali. Berarti sekali ngucap 200 kali itu. Kali 6 berapa? Nah, itu. Jadi aku jelaskan tentang itu supaya kita beragama ini jangan ekstrim, ya. Ekstrim tadi itu apa? Kadang-kadang kita beragama ini ada yang merasa lanyalah benar, nengkok nila nak kena. Jadi aku jelaskan itu bahwa kebenaran itu hanyalah milik Allah dan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Selagi kita laksanakan itu niatnya baik dan itu tidak bertentangan dengan agama, maka itu adalah nilainya pahala yang sangat besar di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hanya kita sedekah ruah tadi, kita tepeka di sini, berkeliling kodai kita kan, ngarak kok ayam tu tadi, diarak ayam anu tadi ya, dia duka kan, kekeliling, baca-baca tu lain, ayo nineng baliklah, mamaan puyang-puyang nek di kikim, puyang-puyang nek di mana-mana itu, disebut kali baliklah, nah ini dia lah disiapkan, stampa nek kamu. Amat itu diundang kalau setampa atau kurangan itu. Nyila aku ceritakan kejadian di daerah lain. Di daerah lain laju ku cikok kali ku balunge kan. Aku dang bujangan dulu. Sedekap kanya pucuk gelemat. Pak. Aku dang tandang di rumah kanci itu kan. Malam dia tidur kalau ku cikok kah balunge tu. Atau pagian lah ganau deh. Mana katanya balunge lalengin entah kalau puyang je ku makan. Kalau puyang je ku makan. Padahal laku ku cai aku tu lah cikok kanya. Itu. Jadi Bu, intinya sedekah ruah ini boleh selagi apa yang kita laksanakan itu merujuk ingin mendapatkan redha dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahasa bid'ah ye dek boleh tu ibaratnya aku ni je melubuk bunta. Atau aku ni cuma jarai di para kalangan jarai. Misalnya kan, bid'ah ya dek boleh tu, giliran kalangan, apa kalangan jarai ni? Bu, kalangan jarai ni apa? Ngetes be, aku tahu. Masih konsentrasi di dia kamu tahu. Ngina atau belelina lain, mulai itu. Jadi misalnya bid'ah yang boleh diajak itu, misalnya kalangan hari Sabtu kan ramai, isan di mana-mana jemaah. Sedangkan hari Jumat sepi. Datang aku nih pengurus masjid Jara ya. Palah kita berasan gerai, kita ubah saja jemaahnya hari Sabtu saja mak ramai. Karena hari Sabtu ramai. Nah itu dek boleh. Dek boleh itu. Atau misalnya sembahyang subuh, mentang lalem na kamu kan. Nggak dikit ego kata kamu tena. Tambahin 6 bae. Kapo gi 2 rakaat kata cepat tuh kata kamu kan. Tambahi bae tene. Lantak bae 6 tene tambahi. Dia kena itu. Dia boleh. Nah, artinya apa? Bid'ah itu dia boleh namanya dolala kalau kita merubah dari ketentuan yang ada dalam Al-Qur'an, dia boleh. Dia boleh itu. Nah, kalau sunnah Rasulullah itu boleh kita ikuti, ada pula nek dia tahu kita ngikuti. Nyala aku ceritakan waktu Isra Mi'raj, ama sunnah Rasulullah berbaju putih, berbaju daster. Ama kita sini pacam batau kalau kita di rumah, di masjid kan. Ama kita nak makai itu saja,
Misalnya kita nak ke sawah, tercapot ke sawah, kalau dia tahu kau rasa kan? Atau memang sunnah Rasul itu misalnya kita nak berjanggot, misalnya ada dia janggot, itu dia kan? Nak berjanggot misalnya kan? Maksa kadiri nak berjanggot, mama nam dek bermulan, mulana lagi dek dia, itu namanya dek boleh. Nah jadi kalau dia berdasarkan Al-Quran, jangan lagi dirubah ketentuannya. Puasa misalnya, puasa tu 29 30 hari. Mentang-mentang kamu dah alim nang, alantara kata kamu 40 hari tu nih. Maka ngudem nian, maka kinaan nian alim. Dek boleh. Dia boleh itu kan. Udem itu sembahyang sunat. Sembahyang sunat ni kamu jadikan wajib. Dek boleh itu. Kadang-kadang ada nak nunjuk kah, dianggap jadi wajib pernah belegat senginya melantak sembahyang sunat tadi akhirnya lalu lo diwajibkan. Dia boleh. Puasa tadi mbak itulah pula. Nah, Bapak Ibu hadirin sekalian rahimakumullah, kesimpulan. Jadi sedekah ruah ini asak merujuk kita pada Al-Quran, baca Quran, berdoa, dan sedekah itu tadi ada kelebihan kita, ini kumpulan namanya kan, atau kita sedekah di rumah pribadi, ada lebih rezeki, ngumpul kaji lain, itu boleh sedekah. Jangankan kita ngenjok makan, jangankan kita ngenjok makanan, ngenjok air saja, nilainya lah luar biasa di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di mana luar biasanya? Karena kita memuji Allah sebelum berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian Bapak Ibu hadirin sekalian rahimakumullah, terakhir 5 menit lagi. Gila 5 menit lagi? 5 menit lagi. Jadi bulan puasa tahun ini Bu, aman kapaca, cara kita beribadah itu jangan dulu bulan puasa tahun belakang. Puasa kita awak lah tua, umur lah tua, lah bercucung, masih saja lo dulu lah. Lo mana Ustaz? Nah, kebila berbuka tu, kulo kele. Sini, ini itu pojok meja tu dah, sini. Di mana lah? Nak di dulu kah? Orang lagi duduk kan? Ngayau apa kita lagi? Dipoto pula tu kan? Dikinai, direnung kah? Di mana? Nak di dulu kah tu? Pas sampai berbuka dia tata lagi ini tadi kan? Dilantaklah senginya apa ayat putih segelas, es segelas. Udah itu apa nih blulok, apa namanya itu? Segelas pula. Lah makan pula, senginya lada senginya kan? Lah sendawu saja. Pas sembahyang tarawih itulah pula. Lada saja. Allah. Nguap, lalu tata lagi kan? Banyak kejadian itu. Lah kenyangi ke sendawuran saja kan? Lapol itu tadi. Senginya mana mudah terkantuk, mana sendawuran saja. Satu rukuk, ngapu pula di badan kami kejadian ini. Cuman bukan di sini. Satu rukuk karena nonggor ke apa namanya tadi? Pulang kaleng tadi terakhir kali, umbanlah siku. Ngenjal itu tu belulu tu pula itu tadi kan lom manu lom apa namanya lom mancor umban ngenjal kan kata kanjing itu puluh kali ambil lagi makan lagi laju lima itu jangan sampai lo itu ama berbuka sahur mbak itulah pula sahur itu diakhirkan di dekat apa jangan berenggot nak tidur senginya kan lakar rubuh loh kan sambil makan. Jadi dulu kok 3:30 lah sahur. Akhirnya lama nunggu dengai-dengai tertidur akhirnya kan. Lo mana aman kapacak bangun sembahyang tahajud kudai. Apa tu apalah apa kok kan. Nah udah itu udah itu kita diakhirkan yang terbaik Ramadan itu kita sahur itu diakhirkan. Makan aman kapacak lah udah makan jangan kenyangi ke. Kita berangkat ke masjid sembahyang. Nah, dem itu tambah ya gitu apa? Kita itikaf di masjid, kita dia tahu ngaji, baca mana ya kita baca. Kalau kita lah baca ngaji, nila kita aman ke baca Al-Quran.
Baca Al-Quran tu di depulu nak gupo. Memanglah lain jemenya nek dia hafiz Quran dia baca. Hafiz aku dah pernah aku kadang-kadang tamat apa? 30 juz tu dia pernah. Entah malah baca cerita tu sedimak ni kan. Malah misalnya Yasin wal Quran nanti dia keluar lagi itu tu. Lambat baik. Yang terpenting jangan kita mengejar pahala, ini kunci. Ibadah tu jangan ngejar pahala. Kejarlah redha Allah Subhanahu. Kalau kita mengejar pahala, nyila. Sehingga tadi itu apa namanya? Berjagal. Ini tadi kan dia tahu dia dujo sejo lagi. Jangan dulu itu. Karena pahala itu kalau kita membaca langsung ada itu. Dia luka dia. Yang kita kejar tu redha. Kita baca Quran dia dapat redha Tuhan kan dia apa? Kita puasa dia dapat redha Tuhan kan dia apa? Ngurangi timbangan lah kita kan awalnya puasa, menceripit kaji masjid dan lain sebagainya. Itu dia dapat redha dari Allah. Maka dikatakan oleh para ulama, puasa kita tu hanya mendapatkan lapar dan dahaga saja. Sembayang baitulah pula. Sembayang kalau kita lah ngaji, sembayang ni jangan lagi lolok dulu-dulu. Jangan lagi lolok dulu-dulu. Walaupun iman kita naik turun. Sembayang tumak nina. Tumak nina kita sembayang sama kita sembayang seorang. Ama lolok kami galak imam di masjid ni dia tahu nak tumak nina ke. Kadangan nak lolok peluru tu ni. Kadangan agak lambat dikinai amu lolok wak-wak itu. Lolok ni ku baca surat Yasin, ngir-ngir dia kan mampu. Jadi amal lolok kami imam galak jadi harus bijaksana. Nak cepat ngapa karena betina ni tadi nak tidur jam 2 lah luar biasa.